Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar, jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sifat-sifat himpunan. Simak baik-baik ya penjelasan dalam video ini. Baiklah adik-adik pelajar, yang akan kita pelajari pada sifat-sifat himpunan ini yaitu tentang kardinalitas himpunan, kemudian himpunan bagian, himpunan kuasa, dan kesamaan himpunan. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Ya, kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA ya. Misalnya himpunannya A berarti banyaknya anggotanya yaitu NA. Ya, jika himpunan B maka dia NB. Jadi yang kalian perlu ingat, kardinalitas himpunan itu yaitu banyaknya anggota dari suatu himpunan. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contohnya. Contoh soal, tentukan banyaknya anggota himpunan A dan B berikut. Ya, di sini nomor 1 ya. A ini himpunan yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B adalah himpunan ya, yang semua anggotanya adalah X. X ini kurang dari 9 dan X bilangan asli. Nah, kita jawab untuk soal nomor 1, banyak anggota A adalah 5. Dinotasikan dengan NA sama dengan 5. Nah, kenapa 5? Perhatikan di sini ya. Coba kalian lihat. Anggota itu yaitu kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kan? Berarti banyak anggota A adalah 5 atau dituliskan NA sama dengan 5. Jadi kardinalitasnya yaitu 5 ya. Selanjutnya yang nomor 2. Banyak anggota B adalah 8. Ya, kenapa 8? Ya, coba kita lihat X kurang dari 9. X itu bilangan asli. Bilangan yang kurang dari 9 apa saja? Tentunya mulai dari 8, kemudian 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Ada berapa ini anggotanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi banyak anggota B ada 8. Dan dinotasikan NB ya, banyaknya anggota B maksudnya yaitu sama dengan 8. Ya, jadi seperti itu ya untuk kardinalitas himpunan itu yaitu banyaknya anggota himpunan ya. Baik, kita lanjut di himpunan bagian ya. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian atau subset, yang nama lain dari himpunan bagian yaitu subset dari himpunan B jika A termuat di dalam B. Ingat ya, jika A termuat di dalam B. Himpunan bagian dilambangkan dengan ini simbolnya ya, bagian ini ya. Oke, misalnya seperti ini. Himpunan A 1, 2, 3, kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dapat dikatakan bahwa himpunan A bagian dari B atau ditulis A bagian B seperti ini ya. Kenapa dikatakan A bagian B? Coba kalian perhatikan. Anggota himpunan A 1, 2, 3 itu termuat di dalam B ya. Di B juga ada 1, 2, 3. Jadi A ini merupakan bagian dari B, maka ditulis seperti ini ya. Jadi seperti itu ya penjelasannya untuk himpunan bagian ya. Jadi ingat, himpunan bagian yaitu jika A itu termuat di dalam B ya. Seperti itu. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Mari kita jawab sama-sama ya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini. Oke, kita periksa. Ini simbol himpunan bagian ya. Ya. Yang ini ya simbol himpunan bagian yang berwarna merah. Kita lihat bagian A 1, 2, 3. Bagian dari negatif 1, 0, 1, 3. Kalian perhatikan 1, 2, 3 ini ternyata ada di dalam ini ya. 1, 2, 3 ada ya. Berarti ini benar ya. Oke, kita kasih kode begini. Benar. Ya. Kemudian bagian B negatif 1,1. Apakah bagian dari 0, 1, 2, 3?
Ternyata ada salah satu yang bukannya, yaitu negatif 1 tidak ada di sini. Maka ini bukannya salah ya. Pernyataan salah. Oke, selanjutnya bagian C. Ini adalah himpunan kosong ya. Himpunan kosong bagian dari A, B, C, D. Ingat ya, setiap himpunan itu selalu memiliki himpunan bagian yang namanya himpunan kosong. Ingat ya, setiap himpunan itu wajib ya atau mempunyai bagian yaitu himpunan kosong. Berarti ini adalah pernyataan benar. Ingat ya, dalam matematika setiap himpunan mempunyai himpunan bagian yaitu himpunan kosong. Maka ini pernyataannya benar. Oke, bagian D, 1, 2, 3. Bagian dari 1, 2, 3, ya sama ya. Oke, jadi ini juga benar ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Himpunan kuasa. Apa itu himpunan kuasa? Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan-himpunan bagian dari A ya. Ini kata kuncinya, himpunan-himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Jadi ingat, himpunan kuasa itu merupakan himpunan-himpunan bagian. Perhatikan contoh soalnya ya. Diberikan himpunan A 135, berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Dan sebutkan. Oke, dari himpunan ini kita dapat membentuk himpunan-himpunan bagiannya ya. Itu yang dimaksud himpunan kuasa tadi ya. Oke, kita jawab. Nah, perhatikan di sini. PA, ya, dari himpunan ini kita dapat membentuk beberapa himpunan bagian. Yaitu ini yang dimaksud dengan himpunan kuasa ya. Oke, yang pertama ingat ya, dalam setiap himpunan selalu ada himpunan kosong. Kemudian ada satu, kan ada satu di sini, berarti ada himpunan 1. Himpunan 3 ada ya. Selanjutnya himpunan 5. Selanjutnya himpunan yang 2 angka yaitu 1, 3. Kemudian yang 2 angka lagi 1, 5 ya. Ya, kemudian masih ada yang 2 angka 3, 5. Ya. Kemudian yang terakhir yang 3 angka atau 3 anggotanya yaitu 1, 3, 5. Jadi di sini ada NPA-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita bisa tuliskan NPA-nya sama dengan 8 atau banyaknya himpunan bagian ya atau himpunan kuasanya yaitu 8. Ya. Ya, masih himpunan kuasa. Untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dapat menggunakan rumus berikut ya. Ya, jika misalnya anggotanya terlalu banyak, maka kita gunakan rumus seperti ini. NPA sama dengan 2 pangkat N. Ya, ini rumus ya. 2 pangkat N. N itu dari jumlah anggota dari himpunan A. Jadi ingat ya, ini rumusnya. 2 pangkat N. Contoh soal. Diberikan himpunan A, misalnya nih, 1, 3, 5, 7. Ini kan banyak anggotanya, ada 4. Daripada kita mau cari secara manual, mendingan kita menggunakan rumus ini. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan A? Jawab. N-nya 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Anggotanya 4. Kemudian kita masukkan di rumus NPA sama dengan 2 pangkat N. Kita ganti N-nya dengan 4. Jadinya 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Jadi banyaknya himpunan bagian dari himpunan A yaitu 16. Contoh berikutnya, yang kedua, diberikan himpunan B, A, B, C. A, B, C ya. Berapa banyak semua himpunan bagian dari himpunan B? Ya, kita jawab. N-nya 3 ya. 1, 2, 3. A, B, C ada 3 ya. Kita masukkan di rumus NPB ya. Karena himpunan B, maka kita gunakan B. NPB 2 pangkat N berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi, 4 kali 2, 8. Jadi banyaknya anggota himpunan bagian dari himpunan B yaitu 8. Ya, baiklah adik-adik pelajar, selanjutnya kita pelajari tentang kesamaan himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A bagian dari B
dan B bagian dari A ya. Jadi harus sama ya. Dan dinotasikan dengan A sama dengan B. Ini syaratnya ya. A bagian dari B dan B bagian dari A. Selanjutnya syarat yang kedua. Jika NA sama dengan NB. Maksudnya banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Ya, kesamaan himpunannya. Ini syaratnya A bagian B dan B bagian A. Contoh soal nih seperti ini. Diketahui himpunan P 1, 2, 3 dan Q 1, 3, 2 ya. Oke. Bagian A, selidiki apakah A bagian dari Q dan Q bagian dari P. Kita perhatikan ya. Oke. Coba kalian perhatikan. Ya, 1 ini elemen P ya. Nah, ternyata 1 juga elemen dari Q ya. Atau elemen ini anggota ya. 1 juga elemen dari Q. Kita cek lagi. 2 elemen dari P ya. Atau anggota dari P. Ternyata 2 juga elemen dari Q ya. Oke. Ini ya 2. Kemudian 3 elemen dari P ya. Ini ternyata 3 ada juga ya di Q. Berarti 3 juga elemen dari Q. Ya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah memenuhi seperti ini kita dapat simpulkan P bagian dari Q. Atau sebaliknya, Q bagian dari P ya. Nah, ternyata benar ya. P bagian dari Q dan Q juga bagian P karena anggota P itu sama dengan anggota Q. Nah, di sini apakah kedua himpunan itu sama? Iya. Jawabannya ya. Iya. Ya, jadi bukan A ya, P itu sama dengan Q. Ya. Ya, karena alasannya karena anggota-anggota P 1, 2, 3 sama dengan anggota Q 1, 3, 2. Ya, hanya saja dibalik urutannya ini ya. Oke. Baiklah adik-adik pelajar, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.